Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada kesempatan ini di dalam mimbar Kemah online GSDA Peniel Surabaya edisi 14 Februari 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai firman yang telah menjadi inspirasi bagi saya pada hari ini, yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 27 dan 28, di mana di 2 Tawarikh 27 dan 28 ini menceritakan tentang seorang raja yang kemudian digantikan oleh anaknya, namun dua raja ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda dalam bersikap, dalam menyikapi tentang bagaimana mereka memerintah dan terutama bersikap di hadapan Tuhan. Pada pasal yang ke-27 diceritakan bahwa seorang raja yang bernama Yotam, ia mulai memerintah di usia 25 tahun, di mana dalam pemerintahannya ini, dalam hidupnya, ia menerapkan cara yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allah, sehingga dalam pemerintahannya, dalam kepemimpinannya, apa yang ia lakukan selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga ia bisa membangun banyak gedung-gedung tinggi, banyak membangun tembok-tembok untuk pertahanan di Ofel, dan bahkan ia membangun gerbang yang tinggi untuk rumah Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, dia pun bisa memenangkan peperangan dengan raja dari Bani Amon, sehingga raja dari Bani Amon ini harus memberikan atau mempersembahkan upeti kepada Raja Yotam ini sampai 3 tahun lamanya. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan hidup dengan takut akan Tuhan dan mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bahkan di ayat 2 Tawarikh 27 ayat yang ke-6 disebutkan bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dan setelah ia memerintah selama 16 tahun, di akhir hidupnya Yotam pun dimakamkan bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di kota Daud. Dan di dalam 2 Tawarikh yang ke-28 itu menceritakan anak dari Yotam, yang setelah Yotam mengakhiri kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Ahaz. Raja Ahaz ini memerintah mulai di usia 20 tahun. Lah, dalam kepemimpinannya ini Raja Ahaz ini sangat berbeda sekali 180 derajat dari Raja Yotam. Ia hidup menurut dengan keinginannya sendiri. Bahkan ia membuat patung-patung untuk dewa-dewa Baal. Ia membakar korban bakaran untuk mereka dan bahkan mempersembahkan anaknya sendiri dalam korban bakaran itu. Sebab itu Tuhan Allah menyerahkannya kepada raja-raja orang Aram, sehingga Raja Ahaz ini diserang dari berbagai sisi, sehingga ia kalah dalam perang di sana sini, dan akhirnya kerajaan dari Raja Ahaz ini sengsara dan jatuh dalam penindasan dari raja-raja lain. Namun di tengah-tengah kesengsaraan ini, justru Raja Ahaz ini tidak tersadarkan, namun malah tetap menggunakan akal pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri, sehingga ia merasa bahwa jika ia ikut menyembah dewa-dewa dari raja-raja yang menindasnya ini, ia berpikir bahwa pasti ia juga akan diberikan kekuatan. Namun pada kenyataannya ia tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan ini justru semakin membawanya ke dalam kesengsaraan. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa Raja Ahaz ini akhirnya mengakhiri kepemimpinannya juga setelah 16 tahun sama dengan Raja Yotam. Namun karena kepemimpinannya yang buruk ini, ia pun tidak dimakamkan bersama dengan nenek moyangnya di kota Daud.
Nah, dari perbandingan kedua raja ini kita bisa melihat bahwa apabila kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan apapun yang kita sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, tanggung jawab kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Berbeda jika apabila dalam tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita terlalu mengandalkan pemahaman kita sendiri, dan tidak hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, maka tentu saja kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini akan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesengsaraan, jatuh ke dalam kegagalan. Nah, hendaknya kita ini tidak sampai terjerumus seperti Raja Ahaz ini. Namun kita juga menyadari sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang masih hidup di dalam daging, tentunya kita menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti, meneladani hidup Raja Yotam? Tentunya di masa-masa sekarang ini Tuhan pun juga sebenarnya sudah menyediakan jawaban yang sangat paten, sangat baik, dan pasti berhasil selama kita bisa mengikutinya. Apa jawaban yang sudah diberikan Tuhan? Yaitu firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita di Alkitab kita, atau mungkin kalau sekarang zaman modern ini juga ada di smartphone kita. Hendaknya kita senantiasa haus, senantiasa bertekun, senantiasa rindu untuk mempelajari firman ini. Karena hanya dari firman inilah kita yang dari seorang yang rapuh, yang penuh keterbatasan ini akan bisa belajar untuk semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Memang tentunya pada prosesnya tidak akan berjalan dengan mudah. Pasti akan ada halangan-halangan, akan ada godaan yang terjadi. Namun hendaknya semua itu tidak membuat kita patah semangat. Hendaknya dalam segala tantangan yang ada itu kita senantiasa tahu bahwa Tuhan pasti akan selalu menopang kita, selalu menguatkan kita. Maka dari itu kiranya kita senantiasa tetap bertekun, tetap bersemangat, tetap rindu untuk mempelajari dari firman ini, dan tetap sampai nanti mau untuk belajar, memahami, meresapi, dan berusaha menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apapun yang kita lakukan, supaya apapun yang kita harapkan, dan apapun yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, bisa kita laksanakan dengan baik, bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati, sehingga semuanya itu bisa menjadi berkat bagi diri kita secara pribadi, bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita secara luas. Karena dari itu, marilah kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya sedikit dari firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini bisa membuat kami belajar untuk senantiasa bertanggung jawab, senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa melaksanakan segala yang sudah Engkau percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dan kiranya dalam melakukan semuanya itu, kami tetap berpegang pada firman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kiranya hari demi hari kami tidak jemu-jemu untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan yang sudah Engkau berikan pada kami di pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi sesuatu yang menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Demikian firman yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menginspirasi dan bisa menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, sampai bertemu di mimbar Gemara online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.